让我看见你，你容美彰显，吸引我心。开我的耳朵，让我听见你，每句话都让我更爱你。开我的眼睛，让我看见你，你容美彰显，吸引我心。开我的耳朵，让我听见你，每句话都让我更爱你。活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，匍匐在你荣耀中，你的荣美无人能及。活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，永远住在你殿中，喜在今在，永在的主。我爱你。敞开你的心，享受他的同在，更多的渴慕他。
述说你的荣耀，敬拜到永远。我愿在你殿中匍匐敬拜称谢，数算你恩典，思念你的慈爱，诉说你的荣耀，敬拜到永远。耶稣，耶稣，圣洁的羔羊，耶稣，耶稣，一生敬拜你。我愿在你殿中匍匐敬拜称谢，数算你恩典，思念你的慈爱，诉说你的荣耀，敬拜到永远。在你殿中一日，圣别处处千日，心何等甘甜！瞻仰你的容颜，聆听你的声音，进入永恒间。耶稣，耶稣，圣洁的羔羊，耶稣，耶稣，一生敬拜你。在你殿中一日，圣别处处千日，心何等甘甜！瞻仰你的容颜，聆听你的声音，进入永恒间。耶稣，耶稣，圣洁的羔羊，耶稣，耶稣，一
赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌。我们爱，让世界不一样。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Kita mengasihi membuat dunia berbeda. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu. Di masa pandemi ini kami tetap bisa beribadah kepadamu walau secara online. Tetapi kami tetap yakin dan percaya dengan kasih setia-Mu di situasi yang semakin mencekam ini, Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah lewat firman-Mu pagi ini, kami boleh semakin dekat dan semakin merasakan kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《愿意爱你》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian rela mengasihi Engkau.
亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在约翰一书2章2节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengampuni dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita membaca satu teks firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2。我们一起来念。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们感谢你，今天早上你再次给我们机会，能够来到你面前来敬拜你。虽然在这个疫情的情况当中，我们只能在家里进行，可是我们要献上感恩。今天早上，我们再一次跪在你面前，以破碎的心，我们要承认，天父上帝，我们是个罪人。我们常常得罪主的心，我们也常常得罪别人。很多时候，我们忽略上帝的存在，忽略了天父上帝的大能。很多时候，我们自以为聪明。很多时候我们做了不该做的事，很多时候我们做了不该做的事情，伤了你的心。主啊，今天早上，再次我们恳求主，接受你牺牲的爱，接受你所留下来的宝血，求你再一次洗净我们一切的过犯。求主赦免我们的罪恶，求主更新我们，塑造我们的生命，因为我们的生命完全是属于你的。谢谢主，谢谢主的慈爱，我们深信你已经垂听我们的祷告，你会照你的旨意，照你的时间来答复我们。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起因经文。Mari kita berresponsoria. 彼此相爱。你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也是这样行。你们若借别人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的善事就必大了。
你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。 Kasihilah sesamamu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. 荣耀颂。 接下来，我们请 Dosma 传道和 Mina 姐妹来献诗。 Saat ini kami persilakan Contoh Dosma dan Saudari Mina untuk membawakan sebuah lagu pujian.
pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat kepada kita semua. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk di pagi hari ini kami bisa kembali beribadah, walaupun kami harus melaksanakannya di dalam rumah kami masing-masing. Dengan situasi pandemi pada saat ini Bapa, dengan segala peralatan yang kami bisa pakai, kami mau tetap bersyukur atas izin Tuhan kami bisa beribadah. Saat ini Bapa, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biar melalui firman-Mu Kau kembali berbicara kepada kami, dan biar kami lebih mengerti dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan berkati jemaat-Mu. Berilah konsentrasi penuh untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25, kita akan baca sampai ayat ke-37. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur,
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pokok pemikiran dari firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita bahwa iman dan ketaatan kita kepada Kristus tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi hendaknya diikuti dengan tindakan nyata, dengan berbelas kasihan kepada orang yang sungguh membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini kita harus mengerti, sebagai pengikut Kristus yang dijamin keselamatannya adalah mereka yang sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan, bukan hanya sebatas ucapan di mulut atau pengetahuan saja, tetapi harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang sudah sering kita dengar, dan istilah ini khusus ditujukan kepada orang-orang yang hanya mengerti berkata-kata, orang yang sangat pintar pidato, orang yang cakap dalam mengajar, orang yang manis di bibir. Bisa dikatakan apa saja yang diucapkannya sangat mudah mempengaruhi seseorang. Tetapi bagi dirinya sendiri, dia tidak mampu melakukan apa yang sudah dikatakannya. Istilah ini adalah NATO, N-A-T-O, singkatan dari no action, talk only. Tidak ada tindakan, hanya bicara terus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, suatu kali di sebuah gereja, mereka akan mengadakan penggalangan dana untuk membeli sebuah mobil untuk keperluan pelayanan di gereja. Maka dibentuklah panitia penggalangan dana. Di antara panitia yang terpilih ada seorang pemuda berbadan kekar. Orangnya paling tinggi di antara panitia yang ada. Kita sebut saja namanya Robin. Di setiap kali acara rapat panitia, Robinlah yang paling banyak bicara. Seakan-akan dia paling mengerti bagaimana penggalangan dana ini harus dilaksanakan. Robin menjelaskan panjang lebar, harus begini, harus begitu. Pokoknya Robin berbicara layaknya dia adalah ketua panitia. Padahal Robin bukan terpilih sebagai ketua. Robin terpilih hanya sebagai anggota panitia. Hanya dalam hal pelaksanaan penggalangan dana ini dia yang paling banyak bicara. Nah, setelah melalui beberapa kali rapat, maka diputuskanlah penggalangan dana dilakukan dengan cara menjual ayam dan bebek panggang. Dalam hal ini tentu diharapkan semua panitia terlibat, bukan? Siapa yang pergi memesan dan membeli ayam dan bebek panggang, siapa-siapa saja yang akan ditugaskan sebagai penjual, dan siapa-siapa saja yang akan mengantar ayam dan bebek panggang ini kepada si pembeli. Nah, hingga pada hari H yang telah ditetapkan, satu hal yang mengecewakan terjadi. Apa itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Pasti kita semuanya tahu. Di mana Robin dengan alasan yang tidak masuk akal, Robin tidak hadir dan tidak ikut dalam mengantar paket-paket ayam dan bebek panggang kepada pembeli. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kondisi seperti ini, tepatnya orang yang seperti Robin ini, pernah terjadi atau pernah ada pada zaman Tuhan Yesus.
kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dijelaskan bahwa orang ini adalah orang yang mengerti seluruh isi hukum Taurat. Dengan kata lain, orang yang sangat-sangat mengerti firman Tuhan. Mereka selalu berpakaian formal, layaknya seorang yang sangat suci dan yang taat beribadah. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sangat dihormati dan disegani di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena pengetahuan mereka akan firman Tuhan yang sangat dalam. Mereka ini di zaman dahulu dikenal dengan sebutan orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Tetapi sangat disayangkan, pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dikejam oleh Tuhan Yesus sebagai keturunan ular beludak. Dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat?" Tercatat di Matius pasal 12 ayat 34. Artinya mereka ini bisa dikatakan soal pengetahuan firman Tuhan sangat luar biasa. Ya. Tetapi dalam prakteknya atau dari karakter mereka tidak mencerminkan mereka adalah orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berpesan dalam Matius 23 ayat 3 demikian. "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah suatu teguran yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang hanya tahu mengajar peraturan-peraturan yang harus dilakukan sesuai hukum Taurat, tetapi dirinya sendiri tidak menjadi teladan. Di sisi lain, perumpamaan ini juga adalah sebuah nasihat yang ditujukan kepada pengikut Kristus untuk belajar dari seorang Samaria yang murah hati, yang tidak pandang bulu, yang tidak melihat latar belakang dari orang yang ditolongnya. Yang dia tahu adalah bahwa orang tersebut tergeletak di pinggir jalan itu membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ada 2 poin yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan seperti seorang imam dan seorang Lewi yang menghindar saat melihat seseorang yang sungguh membutuhkan pertolongan. Kita perjanjian lama menyatakan bahwa seorang imam adalah suatu golongan khusus yang bertugas menyerukan doa sebagai perantara, menjalankan ibadah di Kenisa dan mengajarkan Taurat kepada umat Tuhan. Kemudian di antara tugas yang dijalankannya seorang imam adalah seorang pribadi yang ditabiskan untuk tugas kultus ilahi. Itulah seorang imam. Nah, sedangkan seorang Lewi adalah seorang yang mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perlengkapan dan perabotannya. Orang yang mengangkat kemah suci dan segala perabotannya. Bahkan orang yang membongkar dan memasang kemah suci. Singkat cerita, dapat dikatakan bahwa seorang imam dan orang Lewi tersebut bertanggung jawab dalam mengerjakan semua urusan kemah suci dan kehidupan kerohanian umat Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan, orang-orang seperti imam dan Lewi dalam perumpamaan orang Samaria yang berani dan teganya menghindar dari seseorang yang sudah tak berdaya
dan tergeletak di pinggir jalan yang sungguh membutuhkan pertolongan. Padahal mereka adalah orang suci dan berpendidikan yang memahami firman Tuhan. Tentu hal ini bagi kita adalah suatu hal yang tidak semestinya terjadi, bukan? Tetapi inilah yang sedang terjadi di kalangan orang Farisi, yang hanya tahu mengajarkan banyak peraturan yang harus ditaati, tetapi di dalam hati mereka sama sekali tidak ada Tuhan, tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan. Yang ada hanya kebencian terhadap orang-orang yang tidak menaati peraturan. Dan kondisi seperti ini juga mungkin sedang terjadi di zaman sekarang ini. Bahkan sedang terjadi di tengah-tengah gereja masa kini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini mengingatkan kita secara khusus orang-orang yang mengakui dirinya adalah pengikut Kristus, yang adalah anak-anak Allah. Jangan sekali-kali seperti seorang imam dan seorang Lewi yang ada di dalam perumpamaan tersebut. Dan secara tidak langsung perumpamaan ini sedang menegur orang Farisi yang pada saat itu sedang berusaha mencobai Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita sebagai umat Tuhan, termasuk saya sebagai pendeta, seluruh penginjil, majelis, pemimpin-pemimpin, guru, orang tua, serta seluruh orang yang mengakui diri adalah pengikut Kristus, marilah kita hati-hati dengan segala ucapan kita, cara berpikir kita, dan sikap kita dimanapun kita berada. Jangan sampai oleh status kita sebagai anak Tuhan akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan jangan sampai akhirnya kita diberi gelar NATO, yaitu No Action Talk Only. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, contoh paling sederhana saya mau katakan, layakkah kita disebut anak Allah jika kita jarang beribadah, jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, tidak mau terlibat dalam pelayanan, khususnya pelayanan di gereja, bahkan soal persembahan kepada Tuhan pun tidak dihiraukan lagi? Mari saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungkanlah, apakah kita masih layak disebut anak-anak Allah dengan sikap karakter seperti itu? Sikap dan tindakan seorang imam dan seorang Lewi dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus secara tidak langsung telah mempermalukan Allah, telah mencoreng wajah Allah. Dan bagi kita di zaman sekarang ini, jika sikap dan tindakan kita yang sebenarnya adalah anak Allah, tetapi tidak mencerminkan anak Allah, berarti secara tidak langsung kita juga telah menyalibkan Tuhan Yesus sekali lagi. Tetapi saya berharap kiranya hal ini tidak terjadi pada diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tokoh agama Hindu berkebangsaan India yang terkenal yang bernama Mahatma Gandhi. Dia pernah mengatakan demikian. Simak ya. Yesus ada orang yang ideal dan luar biasa. Tetapi kamu orang Kristen tidak seperti Yesus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Bahkan dia mengatakan jika orang Kristen sungguh-sungguh hidup mengikuti ajaran Kristus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka hari ini seluruh India akan menjadi Kristen. Wow, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saudara, bukankah ini adalah suatu pukulan kuat terhadap kita sebagai orang-orang pengikut Kristus? Suatu pernyataan yang harus kita renungkan bersama. Apa yang sudah terjadi dengan diri kita
sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita renungkan pada pagi hari ini yaitu mari kita belajar menjadi orang Samaria yang murah hati. Melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus ingin kita belajar seperti orang Samaria yang bisa dikatakan tanpa melihat kondisi apapun, dia bersedia menolong orang yang tergeletak setengah mati di pinggir jalan. Padahal menurut catatan, orang yang ditolong itu adalah seorang Yahudi yang sebenarnya tidak boleh berhubungan dengan orang Samaria. Dan jalan yang dilewati itu adalah wilayah yang sangat-sangat berbahaya sekali. Bahkan jalan tersebut dikenal dengan sebutan jalan darah. Jadi sebenarnya adalah sangat berisiko sekali bagi orang Samaria tersebut saat menolong orang Yahudi yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan kepada ahli Taurat, bahkan kepada kita di zaman sekarang ini, bahwa seringkali kita dalam memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan terlalu melihat kondisi, terlalu banyak membuat perhitungan, terlalu basa-basi, dan terlalu banyak membuat persiapan. Ya kan? Mengapa kita demikian? Karena kita tidak berani mengambil resiko. Karena kita tidak mau kejebak masalah yang sebenarnya bukan urusan kita. Karena kita tidak mau direpotkan. Betul? Sebenarnya jawabannya hanya satu, yaitu karena kita tidak memiliki hati yang berbelas kasihan. Suatu kali di sebuah gereja, saat papanya yang adalah seorang pendeta sedang berkhotbah di atas mimbar, anaknya yang masih berumur 12 tahun duduk di barisan paling depan, ikut mendengarkan papanya yang sedang berkhotbah. Pesan khotbah yang disampaikan pada saat itu berbunyi demikian: wahai jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat kita bertemu orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam penderitaan dan sangat membutuhkan pertolongan, marilah kita memberikan yang terbaik, sama seperti saat kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Selesai ibadah, biasanya pendeta bersalaman kepada semua jemaat yang hadir pada saat itu. Setelah itu, pendeta juga ikut merapikan beberapa perkakas ibadah. Barulah pendeta kembali ke pastori, dan karena terasa lelah, maka selesai makan siang, pendeta pun istirahat tidur siang. Nah, kira-kira pukul 4 sore, pada saat pendeta itu bangun dan dia ingin bermain dengan ayam jantan kesayangannya, pendeta terkejut dan berteriak, "Di mana ayam jantanku? Siapa yang sudah mencuri ayam jantan kesayanganku?" Tiba-tiba si Andi, anaknya, muncul dari dalam rumah dan bertanya, "Ada apa, Pak?" Pendeta dengan emosi kembali bertanya, "Mana ayam jantan kesayangan Papa, Nak?" Lalu dengan santai si Andi menjawab, "Oh, begini, Pak. Tadi waktu Papa tidur siang, ada seorang kakek tua yang jalannya ngesot dengan dibantu sebuah tongkat datang meminta sedekah. Lalu saya merasa kasihan melihat kakek itu, dan tiba-tiba saya teringat akan khotbah Papa tadi pagi, agar mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri loh."
Makanya saya langsung mengambil ayam jantan kesayangan papa dan kuberikanlah kepada kakek itu. Betul kan, Pak? Lalu papanya dengan emosi menjawab anaknya, Andi, kenapa kamu begitu bodoh? Itu korban untuk jemaat saja. Waduh, ayam jantanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak kejadian itu, anaknya Andi tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja lagi. Sebagai orang Samaria yang murah hati, tentu dalam hal ini orang Samaria sepertinya tidak peduli dengan situasi pada saat itu dan kondisi dari orang yang ditolong. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita menolong dengan asal menolong saja. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan orang yang ditolong itu benar-benar dalam kondisi yang sungguh membutuhkan pertolongan. Artinya orang yang memang sungguh-sungguh memprihatinkan. Dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampungnya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya orang Yahudi tersebut sungguh-sungguh sudah tidak berdaya lagi. Bukan saja segala kepunyaannya sudah dirampas, bahkan sekujur tubuhnya penuh luka, bahkan mungkin berlumuran darah, dan yang pastinya dia tidak bisa berdiri lagi. Lalu orang Samaria dengan melihat kondisi seperti itu, dengan hati yang penuh belas kasihan, tanpa berpikir panjang lagi, dia menurun tangan menolong orang Yahudi tersebut, bahkan membawanya ke tempat penginapan, bahkan dengan uangnya sendiri membiayai seluruh pengobatan yang diperlukan. Padahal orang Samaria tersebut sama sekali tidak mengenal orang Yahudi itu. Memang dari perumpamaan ini bisa dikatakan orang Samaria menolong orang Yahudi itu tanpa syarat. Tetapi bukan berarti dia asal-asal menolong, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maksudnya di sini tolonglah orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Bukan menolong orang yang pada dasarnya malas sehingga menyusahkan diri sendiri. Jadi dalam hal ini marilah kita memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan untuk sungguh-sungguh menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemudian dari perumpamaan orang Samaria ini kita bisa melihat apa yang dilakukan orang Samaria terhadap orang yang ditolongnya itu tentu dan bisa dipastikan setelah orang Yahudi tersebut sembuh total dan mengetahui bahwa orang Samaria yang telah menyelamatkannya, sudah tentu dia akan sangat berterima kasih kepada orang Samaria tersebut dan akan berusaha untuk membalas budi baik orang Samaria tersebut. Dan dalam hal ini kita bisa melihat orang Samaria telah menjadi berkat bagi orang Yahudi tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemik saat ini, mari kita menjadi orang Samaria yang murah hati. Kita mengerti saat ini kita semua pasti dalam kondisi yang sangat sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang Samaria yang murah hati, bukan. Dan yang pastinya di sekeliling kita banyak orang-orang yang terpapar COVID dan sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita. Nah, oleh sebab itu janganlah menutup hati kita untuk memberi belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan pertolongan kita.
Oleh sebab itu, mulai bulan ini kita akan membuka satu dompet kecil, ya. Satu dompet yang kita sebut dompet COVID-19. Melalui dompet ini, kiranya kita bisa menjadi orang Samaria yang murah hati, menolong jemaat kita, menolong rekan-rekan kita yang terpapar virus dan memang membutuhkan pertolongan. Kiranya saat kita bersedia menjadi orang Samaria yang murah hati, maka kita sudah menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Gereja Metodis John Wesley mengatakan demikian. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Yang artinya, lakukanlah semua kebaikan yang dapat Anda lakukan dengan segala kemampuan Anda, dengan semua cara yang Anda bisa, di segala tempat, setiap saat, kepada semua orang, selama Anda bisa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami memuji, kami mengagungkan nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Engkau kembali menyadarkan kami. Jangan belajar seperti seorang imam, seperti seorang Lewi yang menghindar dalam menolong orang yang butuh pertolongan. Tetapi biarlah kami belajar seperti orang Samaria yang murah hati dengan menolong orang yang sebenarnya belum dia kenal. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami lalai dan kami lupa. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sudah mencoreng dan mempermalukan nama Tuhan. Bapa, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau ajar kami untuk merefleksi diri kami kembali, merenungkan jati diri kami kembali sebagai anak-anak Tuhan, agar hidup kami sungguh kembali ke jalan Tuhan yang benar, agar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam pimpinan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌《主爱罪人》，来回应上帝的话，一边收奉献。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang ketiga, Yesus menerima orang berdosa. Untuk meresponi firman Tuhan pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
祷告。 Mari kita doa persembahan. Bapa yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan mengumpulkan persembahan. Dengan ucapan syukur kami membawa persembahan kami kepada Engkau. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk kepentingan gereja kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《活出爱》。 Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian menyatakan kasih-Nya. Doxologi.聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan。但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini
besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Marilah kita terus rindu untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Dan marilah kita terus ingat, hari Minggu adalah hari yang dikuduskan Tuhan. Kita harus memberi waktu ini hanya kepada Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua diberkati dan kita selalu diberi kekuatan di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saya tidak jemu-jemunya untuk selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat, apa yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Jika Tuhan meminta itu kembali adalah suatu hal yang wajar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah setiap persembahan kita, baik persembahan mingguan, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, bahkan juga persembahan pembangunan pastorik. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa mentransfernya ke BCA 843 0045556 atas nama Mariana. Dan bagi kita yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu tinggal screenshot pada QR yang sudah tersedia dan akan tertransfer ke bendahara gereja. Percayalah, bagi kita yang sungguh-sungguh memberi dan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan akan mengingat kita dan Tuhan akan selalu memberkati. Untuk sementara ibadah onsite terbatas dihentikan karena situasi yang belum memungkinkan. Memang akhir-akhir ini kita sudah mendengar berita bahwa kondisi COVID pada saat ini sudah mulai menurun. Tetapi mari kita lihat perkembangan ke depannya. Jika memang sudah betul-betul kondisi yang semakin menurun, semakin membaik, maka ibadah onsite kita akan buka kembali. Jadi Bapak Ibu harap bersabar dan terus berdoa untuk hal ini. Kemudian soal vaksin, dengan kabar di Rumah Sakit Metodis sudah ada stoknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, segera mendaftarkan diri melalui nomor 082274699082 dengan mencantumkan pendaftaran penerima vaksin. Cantumkan nama, alamat, tanggal lahir, nomor KTP, nomor HP, kemudian paling bawah tulis di situ NB, GMI, IDUS. Dan kita tentu harus sabar menunggu jadwal yang diberitahu oleh tim medis sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bila kita mendapat kesempatan menerima vaksin, terimalah sebaik-baiknya. Seperti minggu-minggu yang lalu sudah saya umumkan bahwa gereja-gereja Tionghoa, secara khusus di daerah Sumatera, mereka membentuk satu tim peduli yang dinamakan
Satgas COVID-19 Samaria. Dan melalui tim ini, mereka akan memperhatikan dan menolong bagi kita yang terpapar COVID. Jadi, bagi jemaat yang terpapar COVID dan butuh bantuan mengenai tempat isoman, rumah sakit rujukan, mobil ambulan, dokter yang bisa kita konsultasi, tabung oksigen, obat-obatan, vitamin, bahkan sampai proses kremasi dan pengebumian, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya. Dan saya akan menghubungi mereka untuk berusaha menolong, menyelamatkan Bapak Ibu yang terpapar COVID. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu, pada saat kita terpapar, jangan panik, ya, jangan takut, tetapi berdoa, percayakan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memimpin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kami terus menghimbau kepada kita untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30. Saat ini kita menggunakan aplikasi Google Meet, jadi tidak lagi di YouTube. Jadi kita secara live, ya, kita bernyanyi bersama, belajar firman Tuhan bersama, bahkan berdoa bersama. Kiranya melalui persekutuan doa kita tetap dikuatkan, dan di masa pandemi ini kita bisa menjalani hidup kita sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa setiap hari Selasa malam jam 7.30 bergabunglah bersama kami dan bersekutu berdoa bersama-sama dengan kami. Bagi keluarga kita yang memiliki anak kecil dari PG sampai SD, harap mengingatkan mereka untuk mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah setiap hari Minggu pagi jam 8 melalui situs YouTube. Kiranya kita dari kecil kita bawa ke hadapan Tuhan, diberkati dan dipimpin Tuhan hingga dewasanya. Demikian juga anak-anak muda kita. Ingatkan mereka setiap hari Sabtu malam jam 7.15 yang akan dipimpin oleh Contoh Dosma dengan kegiatan-kegiatan muda-mudi yang mengasihkan. Tentu saat ini juga melalui via online. Jadi marilah kiranya anak muda-mudi kita tidak berkeliaran atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya, tetapi mereka semakin dekat kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, suasana pandemi belum dinyatakan 100% berakhir. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker dimanapun kita berada, secara khusus di luar rumah. Kemudian dimanapun kita berada, mari kita rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi dan berprotein, dan di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, berusaha mengambil waktu untuk olahraga sehingga imun stamina tubuh kita tetap terjaga. Dan untuk sementara mari kita tetap bersabar dan menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian, dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan tubuh kita, maka kita secara tidak langsung ikut menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita terus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi ini dapat segera berakhir, dan kita terus berdoa, mohon kekuatan daripada Tuhan, sehingga walaupun di suasana pandemi ini, kita bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan motivasikan bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.
Thank you.